Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wah hari ini luar biasa nih, banyak sekali nih Pak ya. Makanya tadi saya lewat di jalan-jalan sepi Pak, luar biasa ya. Tadi qomatnya masjid-masjid sebelah itu ditunda lama, seperti mungkin nunggu jamaah, mungkin hilang semua jamaahnya ke sini semua ini. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa ini ya. Hari ini apa Bu menunya Bu? Baik Bapak Ibu, hari ini tanggal berapa Pak ya? Memang pertanyaan ini jawabannya ringan karena Masehi sama Hijriahnya sama Pak. Tidak mengandung jebakan pertanyaannya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ke-16. Di akhir Ramadan Rasulullah itu menangis Pak. Di akhir Ramadan Rasul itu menangis. Ya mungkin kita pun juga di akhir Ramadan kadang-kadang juga nangis Pak ya. Hanya mungkin judulnya mungkin beda kita ini ya, katanya gaji 13 mau cair, kok nggak cair-cair nangis. Katanya mau dikirim parcel, tiwas lawang nggak ada kunci ya. Rasulullah itu menangis karena dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, Rasulullah itu menangis karena khawatir ibadahnya selama bulan suci Ramadan ditolak di hadapan Allah. Potensi ditolaknya ibadah itu yang paling besar itu karena bercampur dengan niat-niat yang tidak bagus. Dan itu lembut sekali Bapak Ibu, lembut sekali. Ya, rasa pamrih, rasa pamer, rasa riya itu lembut sekali. Bahkan Rasulullah itu mengibaratkan saking lembutnya rasa riya itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap. Mungkin kita sendiri tidak tahu bahwa itu adalah rasa pamrih. Ya apapun Bapak Ibu, saya kan pernah mencontohkan ya. Kadang-kadang kita ini apa ya, rasa ngantuk pagi hari. Pak kok kelihatan ngantuk sekali Pak? Iya, saya baca Quran kebanyakan tadi malam. Pak kok kelihatan matanya masih merah? Iya, saya tahajud saya panjang sekali tadi malam. Ini cerita nih baik-baik saja Pak, tapi kalau tidak hati-hati bercampur dengan rasa. Ada sumbangan di tempat kami itu Pak, ada papan Pak ditulis Pak ya. Bahasa saya itu Pak, lelang buka puasa dan sahur bersama. Satu porsi dibutuhkan 7.000 porsi ya, dibutuhkan 7.000 porsi A 10.000. Jadi orang itu berlomba-lomba Pak. Saya taruh banner Pak, nulis di depan Pak. Terakhir kemarin pagi saya lihat itu ada yang nyumbang 5 porsi. 5 porsi itu berarti berapa? 50.000. Karena prinsip kami ya, mohon maaf, yang paling miskin pun itu diberi jalan untuk nyumbang. Karena kalau sumbangan itu hanya milik orang kaya, kasihan. Ramadan ini bulan yang indah luar biasa. Ada yang nyumbang 100 porsi,
Kebetulan ketua yayasan kami ini orang kaya, ditulis 1000 porsi, berarti 10 juta Pak. Ada yang nyumbang 200 porsi, ditulis hamba Allah Pak. Ini saking hati-hatinya Pak, ditulis hamba Allah. Kalau cukup sampai di situ bagus Pak. Tapi kalau dilanjutkan ini yang tidak bagus Pak. Setiap ada orang lewat dijawil, Mas, sampean ro gak hamba Allah ku sapa? Aku. Setiap ada orang lewat dijawil Pak, sampean ro gak hamba Allah ku sapa? Aku Mas. Pancen semua tak delit no jenengku cek gak konangan. Cek gak ro. Semua orang lewat diberitahu ya akhirnya semua orang tahu. Itu hadirin sekalian. Hati-hati Rasulullah itu. Sehingga ibadahnya khawatir ditolak di hadapan Allah. Betapa sedihnya, betapa emannya. Yang kedua, Rasulullah itu menangis di akhir Ramadan karena khawatir tidak dipertemukan kembali oleh Allah dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ada apa Rasul itu? Apa yang diharapkan Kanjeng Nabi dengan Ramadan? Apakah Rasulullah itu punya banyak salah sehingga akan memohon ampun di bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan? Enggak. Apakah Rasul itu berdoa tidak diijabah oleh Allah sehingga berharap bertemu dengan bulan suci Ramadan sehingga doanya akan dikabulkan karena Ramadan disebut dengan Syahrul Ijabah? Juga tidak. Itulah hadirin sekalian, saya berikan satu contoh Bapak Ibu. Saya berikan satu contoh. Indahnya bulan suci Ramadan, Masya Allah. Kalau jenengan sudah bertemu dengan Ramadan, ibadahnya masih sama saja, rugi Bapak Ibu. Pak Nun Sewu, jenengan kalau sholat malam jam berapa Pak? Jam 3. Jam itu Pak? Jam 2 gitu. Kalau jam 4 tuh qobliyah subuh sudah Pak itu Pak. Ya, kita sholat malam itu jam 2, jam 3 Bapak Ibu. Dan itu kalau kita mau jujur, itu waktu yang sulit Pak. Tidak semua orang bisa melakukan itu hadirin sekalian. Padahal Bapak Ibu, ada 4 kemuliaan yang Allah janjikan untuk orang yang melakukan sholat malam. Ini hanya Allah berikan kepada orang yang melakukan sholat malam. Jenengan subuh sepanjang apapun tidak masuk dalam kategori ini. Jenengan sholat isya sepanjang apapun tidak masuk 4 kategori kemuliaan yang Allah janjikan ini. 4 kemuliaan yang Allah janjikan bagi orang yang sholat malam. Itu yang pertama, maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ada dalam doanya Pak. Semerap doa orang sholat malam Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ada dalam surah Al-Isra semua itu Pak, ayat 79 sampai ke bawah itu. Yang pertama maqamam mahmuda. Yang kedua hadirin sekalian, Allah janjikan bagi orang yang rajin sholat malam adalah pintu masuk urusan yang bagus. Dia ngurus apapun, bekerja apapun, mimpin apapun, jadi pengurus apapun, Allah hadirkan pintu masuk yang bagus. Dia hadir dalam urusan yang bagus. Jadi ketua takmir dipertemukan dengan donatur-donatur yang hebat. Jadi kepala sekolah, jadi pimpinan di perusahaan, dia dipertemukan dengan anak buah yang bagus, dengan urusan-urusan yang bagus. Yang ketiga, kalau dia ada masalah, Allah hadirkan solusi yang bagus. Allah berikan jalan keluar yang bagus. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang rajin sholat malam. Dan yang keempat hadirin sekalian, kalau orang yang rajin sholat malam ini ada prestasi yang tinggi, ya, apakah prestasi dalam ibadah, prestasi dalam finansial, dalam jabatan, pangkat, urusan apapun dia berhasil, lalu ada orang iri, lalu ada orang dengki, maka Allah hadirkan sultanan nasira, kekuatan yang menolong. Dan bagi orang yang tidak melakukan sholat malam tidak mendapatkan 4 ini Pak. Sedangkan tadi sudah disampaikan sholat malam itu waktunya sulit. Tidak semua orang, mohon maaf, anak-anak kita mungkin sulit melakukan sholat malam. Perhatikan baik-baik Pak. Di bulan Ramadan ini
Allah dekatkan waktu itu, Pak. Allah mudahkan waktu itu. Seakan-akan Allah mengatakan begini, untuk mendapatkan pahala sholat malam, untuk mendapatkan 4 kemuliaan yang aku janjikan kepada orang-orang yang rajin sholat malam di bulan Ramadan, kamu tidak perlu bangun jam 2, tidak perlu bangun jam 3. Datanglah kamu ke masjid saat Isya, lalu dilanjutkan dengan sholat taraweh, maka aku akan memberimu pahala sama seperti orang yang melakukan sholat malam. Karena apa? Allah tuh kepingin, Pak. Allah tuh ingin agar kita ini masuk surga semua. Dimudahkan oleh Allah, pahalanya dilipat gandakan, waktunya dipendekkan, waktunya dimudahkan, pelaksanaannya diringankan, semuanya. Jadi kalau ada orang yang di luar Ramadan jarang sholat malam, lalu Allah umurnya pertemukan dengan Ramadan, ditakdirkan bertemu dengan Ramadan, ya, dan dia masih belum melakukan sholat malam, mohon disampaikan pada orang itu, Pak, sudah tidak ada waktu yang lebih bagus dari bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Saya tadinya pagi ini mau takziah, Pak, langsung ke Rungkut, karena kemarin hari Kamis kalau nggak salah, itu saya dengarnya tadi malam teman saya haji meninggal dunia. Tanggal 23 Februari saya diundang pengajian rutin alumni SMA 6. Saya diundang di daerah Untak situ. Beliau panitianya, Pak. Ya, riwa-riwi ngurusi pengajian teman-temannya. Kalau alumni lulus SMA 6 itu tahun 80, berarti 5 tahun lebih tua dari saya, berarti umur 64. Pengajian rutin. Beliau yang sibuk ngurusi itu. 2 hari setelah ngurusi reuni itu, pengajian itu, beliau sakit, serosisnya kambuh, ngapunten, perutnya itu besar, Pak. Saya sempat besuk di rumah sakit haji. Kemarin meninggal. Artinya hadirin sekalian, ya, mohon maaf, orang ini Allah masih izinkan bertemu dengan Ramadan walaupun tidak semuanya. Bayangkan hadirin sekalian, orang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan, lalu mau nunggu ketemu dengan bulan apa lagi, Pak? Ngoten, Pak nggih? Jadi saya tadi terus terang tidak heran, Pak, kalau bulan Ramadan dengan banyak seperti ini luar biasa, Pak. Ini artinya kita ini menikmati umur, ya, menikmati umur, menghargai kesempatan yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan sampai penghujung Ramadan justru masjid itu semakin penuh, semakin banyak. Hati-hati Bapak Ibu, nanti 10 malam terakhir ini, ya, ini godanya berat. Ya, godanya berat, Pak. Panitianya ngurusi zakat mal, jamaahnya di mall. Ya, hanya berputar-putar cari diskonan, Pak. Ya enggak beli, Pak. Ya, nanti eksekusinya di pasar kampung, Pak, di pasar. Belinya datang ke Tunjungan Plaza, datang ke Delta Plaza. Cuma ini kepengin lihat diskonan, Pak. Eksekusinya di pasar, di bazar. Ya, ini hadirin sekalian, hati-hati. 10 malam terakhir itu adalah malam-malam paling indah. Ya, jangan sampai tinggalkan masjid. Ya, nanti saya sampaikan itikaf di waktu Ramadan. Hadirin sekalian, saya dapat amanah untuk menyampaikan tentang Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang ini kita berada di hari ke-16. Nanti malam kita sudah sholat lail, sholat malam itu di malam yang ke-17. Lalu ada istilah nuzulul Quran. Ini saya ingin sampaikan hadirin sekalian. Nuzulul Quran kita peringati selama ini di tanggal 17 Ramadan. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Bagaimana ini? Kita memperingati nuzul Quran itu di tanggal 17 Ramadan. Sedangkan Al-Quran mengatakan inna anzalnahu, sesungguhnya aku turunkan hu itu adalah
Al-Quran di malam-malam kemuliaan. Semua ulama sepakat yang namanya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu utamanya di 10 malam terakhir. Betul Pak nggih? 10 malam terakhir itu berarti mulai malam 21. Lalu bagaimana ini? Kok ada dua tanggal ini? Begini Pak. Dan ini sudah hampir semua ulama yang faham tentunya ini sepakat. Yang dimaksud dengan nuzulul Quran hadirin sekalian, itu adalah turunnya Al-Quran 30 juz semuanya Pak. Itu ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit bumi yang pertama. Allah turunkan semuanya 30 juz. Itu yang dimaksud dengan nuzulul Quran. Lalu Al-Quran ini turun ayat demi ayat selama 23 tahun kenabian dari Muhammad Rasulullah, dan awal turunnya itu pada saat Lailatul Qadar itu. Jadi tidak ada yang salah, pemahamannya sama-sama benarnya. Jadi yang 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Jadi kalau kita katakan Al-Quran berarti utuh semuanya, ya, di Baitul Izzah, di langit bumi yang pertama ini. Sedangkan yang disebut dengan Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu adalah awal turunnya Al-Quran, ayat demi ayat, termasuk yang terjadi di Gua Hira itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang orientalis, orang-orang di luar sana menganggap bahwa Al-Quran ini Pak buatannya Muhammad. Ya, sampai sekarang banyak mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini buatannya, ciptaannya, karangannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Al-Quran ini punya keistimewaan Pak, punya keajaiban yang nalar kita saja, tidak butuh orang terlalu pinter Pak. Untuk menerima Al-Quran sebagai wahyu itu tidak butuh orang terlalu pinter. Pokoknya orang itu objektif, sportif, fair, insya Allah dia akan menerima bahwa Al-Quran itu pasti bukan buatan manusia. Di Al-Quran itu ada keajaiban-keajaiban, ada keistimewaan-keistimewaan. Saya mulai dari keajaiban numerasi. Numerasi ini ku angka-angka Pak. Numerik, angka-angka. Di Al-Quran itu dari 30 juz, 114 surah, itu kata aqimuh itu apa Pak? Biasanya kalau aqimuh dilanjutkan dengan aqimuh, dilanjutkan dengan sholah, as-sholah, ya. Di Al-Quran itu ada kata-kata aqimus sholah itu sebanyak 17 kali Pak. Disebut di Al-Quran itu sebanyak 17 kali. Faham maksudnya apa? 17 rakaat kita sholat. Itu sudah penelitian Pak. Kata sujud itu di Al-Quran disebut sebanyak 34 kali. Bapak tahu maksudnya? 1 rakaat berapa sujud? 2 kali sujud, 17 rakaat sehari semalam sholat fardu, sholat yang wajib. Berarti sujudnya berapa kali? 34 kali. Kata syahrun atau syahr yang artinya bulan itu disebut 12 kali. Di Al-Quran itu disebut 12 kali Pak. Jenengan ya kalau tidak percaya memang boleh dibuktikan. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kata sahrun atau sahr itu disebut 12 kali. Itu menunjukkan bahwa 1 tahun bilangan bulan itu ada 12. Seperti yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Kata sab'u itu sabat itu hari Sabtu Pak, tapi itu diartikan pekan ya Pak. Ngapunten, saya sudah pernah menyampaikan dulu ya, kita stop mengatakan hari loh kan saya ngomong mau ya. Mulai hari ini ya, sudah kemarin sudah saya sampaikan, biasakan mengatakan pekan, nggih ya, stop mengatakan
Nanti kalau minggu itu ceritanya panjang Bapak Ibu. Ya, saya juga pernah menyampaikan ya, minggu itu berasal dari orang suci. Ya, mereka anggap orang suci, tempat mereka beribadah di gereja-gereja Katolik itu kan ada satu bilik Pak ya, kecil itu. Ya, itu Santo Domingo. Santo itu artinya orang suci. Ya, Domingo itu nama mereka. Jadi orang itu dulu ketika belum ada kata minggu, mereka biasa hari Ahad, hari Ahad. Setelah itu baru mereka merubah. Ayo kita ke gereja. Ayo kita bertemu dengan Santo Domingo, Domingo ya, akhirnya seperti itu. Lalu yang kedua, di awal tahun 60-an itu ada sebuah misi ya yang didanai oleh konglomerasi. Untuk apa? Mencetak kalender dengan satu misi, mengganti kata Ahad menjadi kata Minggu. Kalau Al-Ikhlas ini mencetak kalender, maka saya mohon ya, jangan lagi menggunakan kata itu, berilah gantilah dengan kata Ahad. Saya setiap tahunnya nyetak kalender Pak, tapi saya bagikan ke tetangga kanan kiri itu. Saya bilang, Bu, mohon maaf, nggak ada minggunya. Loh, lah mek 6 dino Pak Lutfi. Nggak ada minggunya ya. Kita biasakan jenengan kalau ngapunten, kalau pernah ke Malaysia, nggak tahu kenapa ya, di Malaysia tuh tukang paling jelek pun orang di bawah tuh nggak pernah Pak bilang minggu Pak, nggak ada. Ahad, ahad. Bukan mereka alim, bukan, mereka memang nggak mengenal kata itu Pak. Ya, saya masih ingat kecil saya tuh ikut nenek, karena ibu saya ini Pak punya anak banyak tapi nggak punya uang banyak. Akhirnya dibagi-bagi ya, yang kakak saya ikut bude, saya ikut nenek. Ya, saya masih ingat nenek saya tidak pernah bilang minggu, tidak pernah. Ahad, ahad. Jadi kalau harinya Ahad, kalau 7 harinya kita ganti dengan pekan. Pekan depan, 1 pekan, 2 pekan. Ngoten Pak nggih? Hijrahnya kita itu tidak perlu ke Madinah Pak. Cukup membiasakan sesuatu yang Islami, menghilangkan yang tidak Islami, itu sudah cukup Pak. Ya, baik hadirin sekalian, sab'u atau pekan itu di Al-Quran disebut sebanyak 7 kali. Itu menunjukkan bahwa selama 1 pekan itu isinya berapa hari Pak? 7 hari. Kata yaum, hari, itu di Al-Quran disebut sebanyak 365 kali. Mungkinkah Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun dirangkai oleh seorang manusia ya, yang turunnya dalam waktu yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dengan suasana batin yang berbeda-beda, lalu mereka bisa atau sempat merangkai? Tidak mungkin Pak. Ini tidak butuh orang pinter, orang jujur saja, pokoknya sportif, dia akan mengakui bahwa itu tidak mungkin. Entah ciptaan siapa, yang pasti dia bukan ciptaan manusia. Itu hadirin sekalian. Itu baru kata-kata itu. Di Al-Quran itu Pak juga ada apa ya, keseimbangan. Contoh misalnya dunia itu di Al-Quran itu disebut Pak sama jumlahnya dengan akhirah. Dunia itu disebut sama dengan akhirah, sama-sama 115 kali. Ya Allah, kalau ini masih dianggap ciptaan manusia, orang seperti apa itu? Yang namanya malaikah dengan syayatin. Malaikah itu adalah makhluk yang selalu membisikkan kita ke arah kebaikan, sedangkan syayatin itu yang membisikkan kita ke arah kemaksiatan. Itu disebut sama Pak 88 kali. Di Al-Quran disebut dalam jumlah yang sama 88 kali. Al-Hayah ini kenapa Pak? Hidup. Dengan al-maut itu disebut sama Pak 145 kali. Qalu, mereka berkata ya, dengan kul katakanlah, ini kan sama Pak. Qalu, mereka berkata, kul katakanlah, disebut sama 332 kali. Mulai minal Fatihah ilan nas, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas disebut dalam jumlah yang seimbang. Bahkan kata bahr yang artinya lautan itu disebut 32 kali.
sedangkan bar, daratan itu disebut 13 kali. Loh kok tidak sama? Ini proporsional, Pak. Ya, lautan itu disebut 32 kali. Kalau di persentase, Pak, 32 ditambah 13 sama dengan 45. 32 dibagi 45 kali 100% itu 71%. 13 dibagi 45 kali 100% itu jadi 28, sekian persen, dibulatkan jadi 29%. Artinya apa? Perbandingan lautan dengan daratan sekarang ini, Pak, perbandingannya adalah 3:1. Itu sekian ribu tahun yang lalu Al-Quran bercerita itu sudah benar, Pak. Apakah mungkin ini diciptakan oleh manusia? Tidak mungkin, Pak. Tidak butuh orang pinter. Pokoknya orang itu mau jujur, ya, membuka atas kebenaran, insya Allah mereka mengatakan pasti bukan buatan manusia. Itu baru dari sisi numerasi, dari sisi angka-angka, dari sisi ilmu pengetahuan. Contoh yang kedua, dari sisi ilmu pengetahuan. Contoh, ya, hadirin sekalian, mohon maaf, saya menyebut kitab yang lain ya. Di Injil itu diceritakan tentang teori tata surya. Itu mereka menggunakan teori geosentris. Geosentris itu, Pak, bumi di tengah, lalu yang lain ini mengelilingi bumi. Karena apa? Orang melihat matahari muncul. Betul lagi? Matahari itu muncul dari timur. Padahal yang benar, bumi ini yang menyongsong matahari ke timur. Bumi ini bergerak ke timur. Jadi seakan-akan ini bumi, matahari diam. Nah, bagi orang yang di bumi, seakan-akan matahari muncul. Teori itu sudah tidak benar. Teori geosentris itu di buku-buku IPA-nya anak-anak sekolah itu sudah tidak benar, Pak. Yang benar itu adalah heliosentris, bahwa matahari itu adalah pusat dari tata surya. Al-Quran bercerita, wasyamsu tajri limustaqarri laha, dzalika taqdirul azizil alim. Surah apa, Pak? Surah apa, Pak? Lah, jenengan kalau malam Jumat baca apa, Pak? Ya. Surah Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri limustaqarri laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan bulan itu beredar pada orbitnya. Beredar, bukan diam, beredar. Sedangkan matahari berputar pada porosnya. Itu Al-Quran, Pak. Jadi matahari itu berputar pada porosnya. Artinya apa? Matahari bukan diam tapi berputar, tapi di porosnya, di tempatnya. Nah, itu ternyata setelah diteliti, benar, Pak. Matahari itu di tengah, sedangkan planet dan bintang-bintang mengitari matahari. Yang menemukan, yang menyampaikan pertama kali itu justru malah orang Nasrani. Namanya Galileo Galilei. Akhirnya dipancung. Karena apa? Dianggap bertentangan dengan di zaman itu. Sekarang orang mengakui kebenaran itu. Yang kedua, hadirin sekalian, cerita tentang lautan, dasar lautan yang ada apinya. Loh, ini kalau Al-Quran bercerita, kalau tidak ditemukan orang mungkin tidak percaya. Ditemukan, Pak, ada lahar mengalir di dasar lautan. Disebutkan dalam surah At-Tur, surah yang ke-52 ayat yang ke-6, tentang angin yang membantu kehidupan. Angin itu mengawinkan. Ya, di biologi itu ada istilah anemogami, Pak. Ya, ada hidrogami, penyerbukan yang dibantu oleh air. Ada namanya ornitogami, penyerbukan yang dibantu oleh burung. Ada juga anemogami, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Loh, Al-Quran menceritakan, Pak, bahwa memang angin itu bisa membantu penyerbukan. Tentang embriologi, Pak, silakan dibaca surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun itu, hadirin sekalian, surah yang ke-23 ayat 12 sampai ayat 14 itu menceritakan tentang perkembangan janin dalam rahim. Bapak Ibu nun sewu, ibu-ibu ngapunten, semerep bayi tabung nggih. Pernah dengar bayi tabung nggih? Bukan bayi kaleng lho nggih, bayi tabung. Nggih, bayi tabung niku napa, Bu? Bayi dilebetaken teng
bahasa kerennya itu in vitro. In vitro dalam tabung. Saya kalau bicara ini mungkin lebih sedikit lebih mahir Pak daripada bicara masalah sirah nabawi. Bayi tabung itu hukumnya halal. Saya baca di Masail Fiqhiyah. Masail Fiqhiyah itu apa, mata kuliahnya anak-anak UINSA itu satu semester. Ya, Masail Fiqhiyah itu tentang fikih yang tidak diatur dalam kitab umum. Hadirin sekalian, bayi tabung itu dilakukan ketika orang itu kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Baik itu apakah karena rahim perempuannya tidak bagus, atau mungkin tuba falopinya, saluran telurnya yang tidak bagus, sehingga sulit bertemu antara sel sperma dan sel telur. Ada 5 tahap bayi tabung Pak. Saya ulangi, ada 5 tahap. Tahap yang pertama itu nun sewu, perempuan itu disuntik Pak. Ya, disuntik itu dalam rangka mematangkan sel telurnya. Perempuan itu 1 bulan, tepatnya 28 hari, itu hanya matang 1 sel telur. Itu lazimnya. Tapi karena ini sebuah proyek Pak, ya, dan harganya juga mahal sampai 100 juta lebih, maka dokter tidak mau berspekulasi hanya dengan 1 sel telur. Maka disuntik dengan hormon sehingga perempuan itu sel telurnya bisa matang sampai banyak Bu, sampai 5, sampai 8 yang matang. Itu di USG itu kelihatan Pak, sel telurnya besar-besar. Yang kedua, tahap yang kedua, panen sel telur. Diambil Pak, sel telur itu dikeluarkan. Ya, dilihat ya dengan USG kelihatan sel telur diambil. Taruhlah ada 8 sel telur. Ya, fase yang ketiga itu ditaruh di satu tempat, taruhlah seperti lepek lah. Ya, namanya cawan petri atau petri dish. Ditaruh di lepek itu, ya, itu sel telur. Lalu setelah itu tahap yang ketiga disemai dengan sel sperma. Kalau spermanya laki-laki ini kan jumlahnya banyak Pak. Laki-laki itu dalam satu ejakulasi bisa menghasilkan 3 cc cairan sperma. 1 cc-nya itu bisa menghasilkan 30 juta sel sperma Pak. Jadi laki-laki itu bisa mengeluarkan sel sperma itu 90 juta. Jadi kalau bahasa bisnisnya itu ready stock. Jangankan hanya 3-5 sel telur, mau berapapun ready stock. Ya, itu disemaikan. Nanti setelah disemaikan di atas sel telur itu Pak, ada yang jadi. Ya, dari 5 sampai 8 itu dilihat sama dokter yang jadi berapa. Oh, yang jadi 3. Dari yang jadi 3 itu dipilih yang paling bagus sesuai permintaan pasangan suami istri. Mau punya anak berapa? 2 dok misalnya. 2 dok. Sekarang Bu, nun saya Bu, sekarang sudah ada teknologi untuk melihat jenis kelamin Bu. Dari yang baru jadi itu Pak, yang masih berupa zigot, morula, ya. Setelah itu hadirin sekalian, kalau nggak ketemu Pak, kalau nggak jadi Pak, dibantu Pak, dipertemukan, namanya incest. Dipertemukan Pak, sel sperma itu dipasangkan. Ya. Kalau dia bisa berinisiasi, ketemu sendiri, alhamdulillah. Setelah itu dilihat, Pak, ini ada 3 pasang, 3 zigot yang jadi. Bapak mau punya anak berapa? 2 dok misalnya. Langsung diambil 2 yang paling sehat. Lah itu tahap yang terakhir dimasukkan ke rahim. Itu masih dokter Pak yang masukkan Pak. Masih dokter. Nah nanti di rahim ini adalah takdir Allah. Dia mau nempel atau tidak. Kalau nempel jadilah dia anak. Kalau tidak ya sudah, tidak jadi. Setelah itu bed rest. Ya, sang ibu ini bed rest, tidak boleh turun, sedikit pun tidak boleh turun. Karena apa? Biar yang nempel tadi itu tidak lepas. Hadirin sekalian, baru nanti setelah menjadi dari zigot jadi morula, jadi blastula, ada gastrula. Ibu pernah mendengar morula ya? Ya, ada klinik morula itu kan. Mereka mengambil nama itu dari situ. Kalau sudah jadi morula, potensi untuk jadi anak itu besar Pak. Kalau tidak nempel, keluar. Sudah hilang, gagal operasi ini. Ya, itu hadirin sekalian. Nempel itu masih masukkan ke rahim, itu tugasnya dokter Pak. Tapi nempel itu kehendak Allah. Nempel itu namanya implantasi. Ya, implan itu Pak penempelan yang tidak permanen. Ada transplantasi itu cangkok yang permanen, seperti transplantasi jantung, hati.
itu tidak bisa berubah, Pak. Tapi kalau implan itu bisa dilepas, nun sewu. Seperti gigi pasangan itu disebut dengan implantasi. Nah, hadirin sekalian, di Al-Qur'an itu diceritakan sama, Bapak Ibu. Sama. Dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 12 sampai 14. Ya. Tidak tahukah mereka bahwa mereka diciptakan dari nutfah. Jadi ada 5 tahap. Nutfah. Nutfah itu artinya air mani, Pak. Ya, air mani. Atau kalau kita menyebutnya dengan sel sperma ya. Diciptakan dari air mani. Ya, bisa sel telur dan sel sperma yang dimaksud. Dari air mani itu nanti menjadi alaqah. Jadi nutfah itu menjadi alaqah. Alaqah itu artinya sesuatu yang menempel, implan, Pak. Masya Allah. Sekarang bahasanya muncul itu. Tapi dulu Allah sudah menyampaikan dari nutfah itu nanti jadi sesuatu yang menempel. Ya mungkin yang dimaksud adalah morula, blastula dan sebagainya itu. Setelah menjadi alaqah nanti akan menjadi mudghah. Mudghah itu artinya daging, Pak. Daging, dari proses perkembangan itu jadi daging. Dari mudghah nanti menjadi idomah. Idomah itu tulang. Dan setelah idomah menjadi lahman. Lahman itu tulang yang dibungkus oleh daging. Dan itu proses itu dibenarkan oleh pengetahuan, Pak. Proses itu dibenarkan oleh pengetahuan. Sehingga akhirnya apa? Tidak mungkin, padahal Rasul itu mohon maaf, bukan embriolog. Bukan orang yang faham masalah biologi. Bukan. Dari mana Rasul bercerita itu? Tidak mungkin, Pak, kalau bukan dari sang pencipta, pemilik alam jagat raya ini. Suatu saat hadirin sekalian, cukup di situ tentang Al-Quran. Suatu saat hadirin sekalian, ada seorang pastor. Dia ini mau naik ke jenjang di atasnya, yaitu kardinal. Pastor ini ditugaskan oleh Vatikan untuk mencari kelemahan Al-Quran. Dia diberi waktu 2 tahun untuk mencari kelemahan Al-Quran. Maka dia mencoba melakukan ekspedisi perjalanan. Ya, suatu saat kapalnya itu melewati Samudra Atlantik. Ya, di sana ada apa, Pak? Laut yang Mediterania, Pak ya. Laut yang berpisah. 2 air ini, Pak, kelihatan sekali berbeda. Mereka bertemu tapi mereka tidak mau bercampur. Setelah itu akhirnya hadirin sekalian, pastor ini menyuruh mungkin anak buahnya, ya anggota timnya itu, untuk mengambil air ya mungkin segelas demi segelas dari 2 tempat yang berbeda ini. Ya, dia melihat kok aneh ini, ada laut yang pernah lihat, Pak, di TikTok atau di mana, Pak ya? Laut yang berpisah itu. Ya, kok aneh nih, diambil, dicampur di atas kapal, nyampur, Pak. Tapi setelah dikembalikan berpisah lagi. Akhirnya dia mendapatkan informasi setelah dia mungkin mampir masuk ke daerah Timur Tengah, dia dapat informasi, loh itu di Al-Qur'an ada. Dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-19 20. Ya, Allah membiarkan 2 laut bertemu tapi mereka tidak mau bercampur. Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 19 dan 20. Kata orang-orang Islam, lah itu sudah ada di kitab kami, di Al-Quran sudah diceritakan itu. Lalu dia berpikirlah, Muhammad kok bisa tahu tentang ini ya? Akhirnya, Pak, orang ini tertarik untuk mencari biodatanya Muhammad, biografinya Muhammad. Dia masuk ke perpustakaan di Mekah Al-Mukarramah. Konon katanya orang ini yang pertama kali masuk perpustakaan Islam. Orang non-muslim, mohon maaf, orang non-muslim yang pertama kali diizinkan masuk di perpustakaan di Mekah Al-Mukarramah. Dia hanya ingin tahu autobiografinya Muhammad itu seperti apa. Ternyata setelah dibaca, Pak, dibaca sampai habis, Muhammad itu tidak pernah melihat laut, Pak. Muhammad Rasulullah itu apalagi nyebrang laut Atlantik, ya, melihat laut saja belum pernah. Lalu mereka berpikir, dari mana Muhammad mengarang cerita semua ini? Akhirnya dia masuk Islam, Pak. Dia ngarang buku cukup terkenal, Al-Quran, Bible, dan sains modern. Ya, itu hadirin sekalian. Nah, ini semua ada di Al-Quran, hadirin sekalian. Belum lagi kita ini
mendapatkan ketenangan dari Al-Quran. Apa katanya Pak? Al-Quran itu adalah as-sifa. As-sifa itu apa Pak? Obat penyejuk hati. Bu nun sewu nggih, ngapunten, ini teorinya Bu. Orang tuh kalau marah, maka proses urutannya nggih, perhatikan pandangan. Orang tuh kalau marah, kalau dia posisi berdiri, maka dianjurkan duduk. Ya, agar peredaran darah itu lebih pelan berjalannya. Ya, kalau marah dianjurkan duduk. Setelah duduk masih belum bisa, maka dianjurkan dia itu mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu. Tapi saya percaya kok, wong nek wis mangkel masih wudhu ya sik mangkel, bahkan kerane diseplek-seplek kerane. Wis mangkel enggak ono wong sing dimangkeli, enggak ono kerane diseplek-seplek. Ya. Setelah itu kalau masih mangkel, solato. Ya, hati-hati Pak. Walaupun sholat, orang tuh kalau mangkel Pak, karena bacaan sholat itu kita hafal. Walaupun dalam keadaan marah kita masih bisa hafal Pak. Lah, yang terakhir, kalau masih marah, baca Quran. Orang kalau bisa baca Quran lancar Pak, insya Allah mangkelnya hilang. Karena apa? Baca Quran itu jangan yang dihafal. Kalau dihafal itu kita tidak pakai mikir. Tapi kalau tidak dihafal Pak, baca Quran, mohon maaf Pak, antara lisan, mata dengan pikiran itu harus sinkron Pak. Kalau sinkron itu yang garai marah itu lupa Bu. Ya. Tapi kalau dia masih ingat, mesti bacaan Qurannya tidak lancar Pak. Tapi kalau bisa baca Quran lancar, dan itu saya buktikan, kalau bisa baca Qurannya lancar, insya Allah semua urusan itu selesai. Sampai di situ hadirin sekalian. Ya, itulah kemuliaan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, ya, karena ini bulan suci Ramadan. Ada 4 amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan. Perhatikan baik-baik, saya tidak menceritakan semuanya, cukup 4 ini. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Ada 2 kelak yang menghadap kepada Allah, memohonkan syafaat kepada kita. Yang pertama adalah syiamu Ramadan. Puasa Ramadan itu menghadap kepada Allah. Ya Allah, ya ketika kita bersimpuh di mizannya Allah, ketika kita ada di mahkamahnya Allah, syiamu Ramadan itu datang, ya Allah, hambamu yang bersimpuh di hadapanmu nih ya Allah, dia adalah orang yang rela tidak makan, tidak minum, tidak senggama demi patuh dan taat kepadamu ya Allah. Aku saksinya, aku mohonkan syafaat darimu ya Rabbi. Yang kedua, Al-Quran yang kita baca itu datang juga menghadap kepada Allah. Ya Allah, orang yang hamba yang menghadap di hadapanmu ya Allah, dia adalah orang yang rela tidurnya tertunda, rela matanya sampai merah bengkak karena membaca aku di bulan sucimu ya Allah. Maka aku mohonkan syafaat. Itu hadirin sekalian. Dan Al-Quran yang kita baca itu pahalanya dihitung bukan per surah Pak. Kalau dihitung per surat Pak, ya baca kulhu saja bolak-balik Pak. Ya itu kalau Al-Quran, kalau Al-Baqarah yang 286 ayat itu sama dengan kulhu yang sekian ayat. Ya wali baca kulhu ay bolak-balik, kulhu ay le. Ya. Tapi Al-Quran yang kita baca pahalanya bukan dihitung per surah, juga bukan dihitung per ayat, bukan dihitung per baris, tapi dihitung per huruf. Alif lam mim itu kata Rasulullah bukan hanya 1 ayat Pak, tapi 3 huruf. Adapun 1 huruf pahalanya 10, itu pun di luar Ramadan. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan semua ibadah kita. 1 huruf saja 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Berapa huruf? Ibu-ibu saking ikhlasnya sampai tidak ngitung ya, Masya Allah. Saking ikhlasnya, wis gak ngurus pokoknya tak woco ae. Saking ikhlasnya. Berapa Pak? 19 huruf. Itu baru bismillah. Jadi kalau 19 huruf dikalikan 10 sudah berapa Pak? 190 Pak nggih? Jadi sebelum baca Al-Baqarah baca basmalah 100 kali sudah berapa kali itu pahalanya Pak? Sudah, yang pertama membaca Al-Quran. Okay? Tidak harus hatam Bapak Ibu. Saya ulangi, tidak harus hatam. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan tidak harus hatam. Lagi mana hatam masih Iqra 1.
Iqra siji hatam alif fathah terus 30 juz dibaca seperti tidak mungkin hatam. Yang dituntut oleh kita semua, oleh Islam itu hadirin sekalian, memperbanyak membaca Al-Quran. Sudah berapa juz Pak? Masya Allah, ya Allah, 1 kali hatam. Dibaca sendiri apa keroyokan Pak? Masya Allah. Ngoten Bu nggih? Loh, darus iki lho Bu. Pak nggih, darus, lawanan darus Pak nggih. Masya Allah. Lho Bu? Yang kedua hadirin sekalian, memperbanyak sholat sunnah. Upayakan ya, kalau mungkin subuhnya biasanya mepet-mepet dengan iqamatus sholat, ya paling tidak kita sholat qobliyah subuh. Pak, kalau jenengan punya satu kesempatan sholat sunnah karena waktunya mepet, saya ini mohon maaf Pak, kalau ke Al-Ikhlas nih, doa saya ini unik Pak. Mudah-mudahan tidak ada orang senam. Tadi begitu keluar perumahan itu Pak langsung dipalang Pak. Ya Allah, lali gak tuh. Saya langsung lewat kanan, ambil kanan Pak. Ya, nanti pulang juga begitu. Tapi kalau Ramadan tidak tahu ya, mungkin senam-senam. Hampir setiap pulang itu mesti. Sampai saya ini akhirnya tahu jalan mana-mana Pak. Karena tutup sana lewat sini, tutup sana lewat sini. Ya, Bu nggih, saya ulangi sekali lagi, memperbanyak sholat sunnah. Kalau biasanya kita mepet-mepet, kita sholat qobliyah subuh. Kalau jenengan hanya punya waktu 1 Pak, misalnya kurang 4 menit, tidak mungkin melakukan 2 kali sholat sunnah, maka pilihlah qobliyah subuh. Bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah subuh. Tapi kalau hanya 1 kesempatan kita melakukan sholat sunnah, maka anjuran saya, pilihlah sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh termasuk sholat sunnah, itu utamanya dikerjakan di rumah. Itu kalau jarak antara rumah jenengan dengan masjid itu masih nututi takbirnya imam. Jadi acuannya takbirnya imam. Kalau rumahnya jauh Pak, ya, yang tidak memungkinkan dari sholat qobliyah subuh di rumah, setelah itu jenengan berangkat ke masjid, ternyata tidak nututi takbirnya imam, maka sebaiknya qobliyah subuhnya dilakukan di masjid. Itu hadirin sekalian, ya, termasuk sholat rawatib yang lain Pak. Napa mawon Pak? Qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Di zuhur itu ada apa Pak? Di zuhur ada 4 sebelumnya, ada 2 setelahnya. Oke. Di maghrib, di asar ada enggak? Hati-hati, asar itu tidak ada yang itu berhubungan dengan asar. Hati-hati Pak. Setelah sholat asar, kita masukkan jenazah ke masjid, boleh enggak sholat? Boleh Pak, itu sholat nggak ada hubungannya dengan asar Pak. Yang dimaksud tidak boleh itu yang ada hubungan dengan asar. Maksudnya itu rawatib, tidak ada sebelumnya dan juga tidak ada setelahnya. Jenengan jam 4 selesai sholat asar, jam 3, jam 4 masuk ke sini tahiyatul masjid, boleh enggak Pak? Boleh, tidak ada hubungan dengan asar. Jenazah masuk disolati, boleh enggak? Boleh. Jangan masuk nanti aja habis isya. Lawang jenazah ini sudah selesai semuanya kok. Kalau sampai dia bangun lagi terus gimana? Ya, apa ini dia Pak kok gak tangdi? Sudah, itu hadirin sekalian. Qobliyah ya itu di zuhur dan apa ba'diyahnya ada. Asar tidak ada, baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Maghrib ba'diyah, isya ba'diyah, termasuk nun sewu qiyamul lail, salat tarawih. Betul Pak nggih? Termasuk nanti upayakan Pak nggih, biasanya kantor itu kalau Ramadan kan masuknya agak siang Pak nggih. Manfaatkan hadirin sekalian. Saya ulangi, manfaatkan. Jenengan ngobrol enggak apa-apa Pak. Setelah sholat subuh ya, kita tilawah, kita ngaji, kita darus. Setelah itu mungkin ada waktu longgar, ngobrol. Selama yang diobrolkan itu bukan hal yang maksiat. Ngobrol ya apa cara memakmurkan masjid. Ngobrol bagaimana. Saya dengan teman-teman itu kalau habis subuh Pak, jarang. Saya pulangnya rata-rata jam 6 Pak. Dari masjid itu rata-rata jam 6. Ya, setelah suruk saya tunggu sebentar lagi, sholat sunnah 2 rakaat baru pulang. Paling awal jam 6. Selama Ramadan ini Pak, saya ngobrol dengan teman-teman, termasuk dengan anak-anak. Saya punya relawan Pak. Ngapunten Pak, ngapunten. Salah satu cara untuk memakmurkan masjid, untuk memajukan masjid, itu memang harus mengakomodir anak muda.
Saya juga kurang, Pak. Anak muda di tempat saya itu masih muda sekali, Pak. Antara umur ya, SD kelas 6 sampai SMA, ada yang mahasiswa juga, tapi tidak banyak. Bu, anak muda, Pak, remaja, jangan samakan dengan kita, Pak. Kalau bapak-bapak diundang pengajian, karena bayangannya sudah surga, Pak. Berangkat, Pak. Anak muda, anak remaja masjid diundang pengajian, tidak tertarik, Pak. Ya, saya rapat dengan anak-anak itu, Pak, 2 kali di rumah makan, Pak. Rapat dengan anak-anak SMP, SMA, mahasiswa itu di rumah makan, Pak. Ya, katanya orang-orang, lah apa Pak Lutfi ngenteng-ngenteng duit ya. Ya, dan tidak mahal. Saya ajak, ada kebetulan di tempat kami itu rumah makan yang makanan khasnya itu hanya bakso sama mie. Saya ajak anak-anak makan. Ya, sekarang, Pak, sekarang hadirin sekalian, hampir semua aktivitas Ramadan yang handle anak-anak, Pak. Yang handle itu anak-anak. Mulai dari piringan, itu yang nyiapkan nata piring di meja panjang itu anak-anak, Pak. Dan mereka tuh senang. Itu namanya Gen Z. Gen Z itu, Pak, tidak suka pada perencanaan. Diajak ngitung, diajak merencanakan, tidak suka, Pak. Saya bisa apa, Pak? Saya kerja apa, Pak? Saya tugasnya sekarang, Pak. Itu anak Z, Pak. Generasi Z itu tidak suka perencanaan, tapi dia suka eksekusi, Pak. Saya beri kamar, kantor, ditinggal, Pak. Dianggap sebagai penjara. Dia kerja mobile. Itu Gen Z, Pak. Jangan samakan dengan kita. Kalau kita ini Gen X, Pak. Kita noto-noto ya, anggaran, kegiatan. Memang itu ahli kita, Pak. Eksekusinya anak-anak. Mulai ngedarkan takjil anak-anak itu saya sampaikan, nah, kamu jangan makan sebelum jamaah sudah makan semua. Kalau sudah pegang piring semua, silakan. Dan itu diikuti, Pak. Fotonya luar biasa, anak kecil-kecil. Rapat kemarin kami kerjasama dengan YDSF mengadakan kegiatan digital masjid. Saya disampaikan, nah, besok habis Ramadan ya kita refreshing, tubing ke Jumpinang Pandaan. Tubing itu kintir kali nih loh, Pak. Pakai ban dalam, Pak. Bukan rafting. Kalau rafting itu nun sewu mahal, Pak. Rafting itu satu anak bisa kena 250.000. Satu boat itu bisa isi 4 sampai 5. Ini pakai ban dalam nih loh, Pak. Ban dalam yang dikasih jaring di bawahnya itu, Pak, kintir di kali, Pak. Itu sudah seru, Pak. Anak-anak sudah luar biasa. Jangankan anak-anak, bapak-bapak seusia jenengan. Saya sebelum Ramadan 2 tahun yang lalu itu ngajak bapak-bapak itu rafting, tubing nih, Pak. Suweneng, Pak. 2 pekan cerita itu masih ada. Awakmu lho koyo wong gendung bengok-bengok ngene. Itu tua, Pak. Oh, loh aku ketatap batu, ya macam-macam, Pak. Jadi cerita itu ada, hadirin sekalian. Setelah itu kerja banter, ya. Anak-anak itu pokoknya, Pak, ya saya Bang, remaja itu, Bang, pokoknya wifi banter, Bang, pokoknya wifi banter, paketan banter, ya. Terus yang kedua ada showcase, ada minuman. Kapanpun mereka bisa minum. Tidak apa-apa, Pak, mainnya di luar, minum di masjid. Pertama kali kami buka showcase, itu orang-orang tuh banyak yang protes. Pak Lutfi, dulu Pak Lutfi, itu mau main yang lapangan, Pak Lutfi. Bal-balan yang lapangan, Pak. Ngombe nang kene, Pak. Loh, tidak apa-apa, Bu. Orang tuh setelah main bal-balan kan ngelak. Ngelak ini kan butuh solusi, Pak. Mereka tahu solusinya di masjid. Jadi mereka tuh pernah, Pak, ketemu saya, Pak. Anak 1 bawa 5. Saya perhatikan gini, mungkin mereka takut. Lek, konco kulit. Bawa 5, Bu. Karena apa? Kalau begitu, Bu, biasanya yang paling kecil, Bu, yang disuruh ngambil, Bu. Yang besar-besar tuh di luar masjid. Yang kecil suruh bawa sampai 5. Enggak apa-apa. Ya, karena teman-teman, ini berarti perputaran sedekah itu cepat. Jadi orang yang nyumbang itu uangnya tidak ngendon di masjid, tapi segera berputar menjadi amal soleh. Itu, Pak. Orang yang nyumbang menyaksikan itu seneng, Pak. Anak TK, Bu, pertama kali kami buka showcase, Bu. Showcase isinya air minum itu. Anak TK itu, Pak, begitu pulang, kebetulan kami punya TK ya. Begitu pulang langsung geruduk. Seneng, Pak, ngambil, Pak. Masih gak entek, seneng. Ngambilnya sehari satu. Baru 3 hari ibunya sudah nyumbang, Pak, 1 dus. 1 dus isi berapa, Pak? 48. Padahal anaknya baru minum berapa kali, Pak?
Anaknya baru minum 3 kali, ibunya sudah nyumbang 48 dus, 48 gelas. Itu hadirin, dan tidak pernah kurang. Kami ini sudah 2 kali ada mobil box masuk ke masjid, nurunkan 50 dus. Saya tanya dari mana? Dari langganan sarung Pak Lutfi. Dari orang. Pernah kami juga bikin kopi Pak, di kopi di masjid. Itu ada sales. Sales itu kalau siang minum di situ Pak. Pak, ini untuk umum ya? Oh iya Pak, untuk umum, silakan. Besoknya itu Pak, saya dibawakan 1 dus Pak, 1 kotak itu Pak. Pak, boleh disumbang? Loh, boleh. Ya, itu hadirin sekalian. Dan sekali lagi, buatlah, banyaklah, perbanyak anak remaja Pak. Perbanyak anak remaja. Bapak boleh nanti main-main di Surabaya itu ada yang luar biasa. Namanya Masjid Pemuda Pak. Masjid Pemuda di Kali Kepiting Pak. Untuk dikatakan musola saja, jangankan masjid Pak, untuk dikatakan musola saja, itu kalau menurut saya tidak layak. Masjidnya itu panjang Pak, mungkin dari kaca itu mungkin sampai sini Pak, sampai sini, tidak sampai, mungkin kira-kira sampai sini, dari kaca itu. Dan hanya 3 soft, 3 soft. Soft yang terakhir itu Pak, sudah mepet tembok Pak, soft yang terakhir. Dan bukan pakai karpet begini Pak, pakai perlak Bu. Perlaknya juga sudah ngelentek itu. Pernah dengan lentek-lentek, tapi anak-anak mudanya luar biasa. 1 bulan Pak, infaknya itu sudah 1 miliar lebih. 1 bulan sudah 1 miliar lebih Pak. Apa yang mereka lakukan? Memperkuat digital fundraising. Jadi mereka, anak muda itu Pak, dilatih apapun yang ada di masjid itu diupload, dimasukkan ke Instagram, dimasukkan ke YouTube, dimasukkan ke TikTok dan sebagainya. Nun sewu, kalau generasi seperti kita ini kan sulit Pak melakukan itu Pak. Jenengan semerap TikTok nih. Itu Pak, anak muda Pak. Ada sepeda motor hilang Pak. Sepeda motor hilang ini kan termasuk musibah Pak. Itu diupload, diceritakan bagaimana hilang dan sebagainya. Ada orang nyumbang Pak, kembali sepeda motor itu. Itu hadirin sekalian, kalau masjid ini ngapunten tidak segera mengakomodir anak muda, nanti akhirnya apa? Kita hanya berputar-putar di sini Pak. Uang itu sumbangan tuh hanya dari sini terus. Ya sama, saya juga masih merintis tuh Pak. Bagaimana digital fundraising, bagaimana kita mengupload, menjual masjid. Di Masjid Pemuda itu Bu, satu ciri khasnya ya, di sana itu kita mau tidur, mau makan gratis Pak. Setiap siang itu selalu ada makan gratis. Setiap siang Pak. Kecuali Senin sama Kamis itu diganti ke buka puasa. Hari Ahad libur. Jadi mulai Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu itu ada makan siang gratis Pak. Siapapun orang yang lewat, bukan hanya jamaah, orang lewat ya, bahkan non muslim pun juga kalau mampir makan gratis di situ. Tidur pun juga ada disediakan tempatnya. Itu hadirin. Terus ada yang menjual, diupload, dimasukkan ke Instagram se-Indonesia. Di Pontianak itu Pak ada masjid namanya Kapal Munzalan. Silakan nanti dibuka Pak, Kapal Munzalan. Saya mimpi kepingin ke sana itu. Ya, Kapal Munzalan itu Bapak Ibu, masjid di tengah-tengah perumahan non muslim. Bukan di tengah komplek Islam Pak, di tengah-tengah perumahan non muslim. Ya, masjidnya itu hanya berukuran 7 kali 11 meter. Ya, infaknya setiap bulan itu sudah di atas 10 miliar Pak. Donaturnya itu Pak bukan cuma di sekitar itu Pak, seluruh Indonesia Pak. Bahkan mungkin seluruh dunia. Karena apa? Kekuatan digital fundraising, kekuatan dari apa? Sosmed, sosial media. Itu hadirin sekalian. Bahkan se-Indonesia ini sekarang sudah dibuka unit pelayanan beras dari Kapal Munzalan. Ya, direkturnya Ustadz Lukmanul Hakim itu. Kalau nggak salah di Waru itu ada kok unit pembagian zakat dari beras. Karena setiap bulan Pak, berasnya itu Pak mendapatkan 80 ton. Itu didistribusikan Pak ke panti asuhan seluruh Indonesia. Dari Pontianak Pak, dari Pontianak. Itu hadirin sekalian. Nah, kita sudah harus bergeser. Masjid tidak hanya sekedar untuk sholat dan pengajian. Masjid harus menjadi solusi atas segala permasalahan umat. Betul Bang? Butuh makan di masjid, butuh uang di masjid,
butuh solusi atas keluarga di masjid, itu insya Allah seperti, walaupun kita memang merintisnya pelan-pelan Pak, ya jumlah jenengan seperti sekarang ini Pak Ziah modal luar biasa Pak. Tinggal yang kedua, ayo kita hadirkan anak di masjid, hadirkan remaja di masjid, ya langsung mereka kirim kemana, di Masjid Pemuda itu Pak menerima orang magang. Monggo, mungkin ada anak pemuda disuruh tinggal di sana. Sadar Bu, katanya sekarang pakai piringan Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Ini tapi saya kelihatan wajah-wajah capek ini kelihatan. Bu, Bu, saya percaya Ibu pasti capek. Ya, di tempat kami Bu, waktu awal kami mencoba ini, kuping saya kasih headset. Karena Ibu bilang teriak, Ustaz, teriak-teriak ke saya itu Pak. Saya hanya mengatakan, surga telah menanti ibu semuanya. Surga itu urusan belakangan Ustaz, kemang ke HP Pak. Itu Pak, saya paham, capek Bapak Ibu. Di tempat kami itu kami sewa orang dengan 3 pembantu, ya termasuk orang-orang dan sebagainya. Setiap malam, setiap hari kami itu sudah masuk ke angka 200 setiap hari. Di sini sudah berapa? Masya Allah, luar biasa. 160 itu Bu berdoa semua untuk surga jenengan. 160 itu menikmati indahnya Ramadan. Betul lagi? Jangan, gak usah masak buka puasa di rumah, gak usah masak. Datang ke masjid. Bapak, ibu, anak hadir ke masjid, gak usah repot-repot masak. Sing penting sumbangan. Nah, itulah. Itu suara-suara memprihatinkan Pak. Itu suara hati yang saking besarnya sampai terlontar lewat lisan itu.
Ya, betul. Jadi ini ibu-ibu yang menyiapkan, bapak-bapak ya. Loh, bapak-bapak yang makan. Maksud saya bapak-bapak yang menyediakan dananya itu. Ya. Pahalanya kita bertambah. Ya. Bu, saya tanya sekarang. Sama-sama berbuka, Pak. Sama-sama berbuka. Mana yang lebih besar pahalanya? Ada yang hanya datang berbuka, ada yang datang lebih awal untuk menyiapkan semuanya. Dia juga ikut berbuka, Pak. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, Pak. Semakin banyak kita memberikan manfaat pada kegiatan Ramadan, pastilah semakin besar pahalanya. Khairun nas anfa'ul nas. Nanti Bu, keringat ibu, lelahnya ibu, tenaga ibu keluarkan, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Ini bulan yang mustajabah, bulan yang betul-betul Allah rahmat. Tidak ada bulan lebih bagus dari itu. Ya, justru kalau di bulan Ramadan jadikan beribadah sama dengan bulan yang sebelumnya, rugi, Pak. Dan yang terakhir hadirin sekalian, perbanyak memohon ampun kepada Allah. Dari semua doa yang dipanjatkan kita di bulan suci Ramadan, yang paling penting itu adalah berdoa memohon ampun. Kalau Allah sudah mengampuni, Pak, selesai semua urusan. Di dunia kita miskin, di akhirat kita kaya, Pak. Di dunia kita mungkin sakit-sakitan, di akhirat kita sehat walafiat. Sekali lagi hanya satu doa yang paling penting, memohon ampun. Apa doanya, Bapak Ibu? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Itu bergantung, kalau untuk diri sendiri fa'fu anni, fa'fu anna itu untuk jamaah semuanya. Ya, mau ditambah dengan ya karim, silakan. Ya, berdoa, Bu. Rasulullah itu 10 malam terakhir, Pak, itu tidak kemana-mana. Hati-hati Bapak Ibu. 10 malam terakhir Rasul itu, Pak, begitu masuk malam 21 di masjid, Rasulullah dijamin surga. Dosanya kalaupun ada diampuni. Doanya oleh malaikat Jibril ditawarkan, mau minta apa Muhammad? Itu malaikat Jibril menawarkan doa pada Muhammad Rasulullah. Itu begitu masuk malam 21, Pak, di masjid. Di masjid, dan Rasul itu baru keluar dari masjid, ya, baru keluar dari masjid setelah Rasul yakin bahwa Ramadan sudah pergi. Apa tandanya? Allahu Akbar, takbir. Kalau takbiran, ya Allah, berarti sudah masuk tanggal 1 Syawal, Ramadan itu berakhir. Menangis Rasulullah, bermohon, ya Allah, pertemukan kepadaku dengan Ramadan di tahun depan, ya Allah. Itu hadirin sekalian, Rasulullah itu, Pak, di masjid. Istrinya banyak, dipamiti semua. Saya ke masjid ya, saya ke masjid ya. Dan kita istri cuma satu, Pak. Itu pun kita dipantau terus. Bapak-bapak ini kan termasuk kan, ya, LDP, laki-laki di bawah pantauan. Ya, HP-nya itu, Pak, dikasih GPS, Pak. Loh, kok mampir di McD? Loh, kamu kok tahu? Kamu pernah makan ini? Aku lihat ini, Mas mampir di McD ya. Dikasih umpan keliling. Jadi bergerak kemanapun dipantau. Ya, itu hadirin sekalian. Mari Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau sudah masuk malam 21, masuk ke masjid, sepanjang hari, sepanjang malam, Pak. Kalau jenengan mungkin tidak bisa, saya pun tidak bisa, Pak. Jujur saya tidak bisa. Sepanjang hari, sepanjang malam, itu berat, Pak. Ya. Sampai ada istilah mabit itikaf. Masjid itu menyediakan tempat tidur, menyediakan makan, semuanya, Pak, disediakan. Bahkan di Masjid Persis itu ya, ada juga di Mujahidin itu ada program itikaf itu. Bayar berapa, tinggal, Pak, di masjid ada kajian dan sebagainya. Sepanjang hari, sepanjang malam. Kalau jenengan tidak mampu melakukan itu, hadirin sekalian, yang pertama, jangan menolak itikaf. Jangan mengatakan, itikaf tidak benar. Jangan, Pak. Semua ulama sepakat bahwa Rasul itu itikaf di 10 malam terakhir. Kalaupun tidak bisa, yang pertama jangan menolak. Yang kedua, lakukan semampu kita. Saran saya, Pak, saran saya minimal sepertiga malam terakhir jenengan ada di masjid. Mohon maaf, anak saya itu mulai umur 5 tahun. Saya gendong model gelaksi pacar sini, Pak. Saya bawa ke masjid. Mulai umur 5 tahun. Walaupun hanya tidur di masjid, saya ingin menyampaikan pesan, kalau sudah 10 malam terakhir, tempatmu bukan di rumah tapi di masjid. Masa main turun dong?
agar dia terbiasa Pak. Itu namanya iktikaf hadirin sekalian. Masuk ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu hadirin sekalian, yang penting dari iktikaf adalah duduk merenung. Duduk merenung, lalu hadirkan segala kesalahan, dosa kita, hadirkan semuanya. Memohon ampunlah kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang-ulang mohon ampun kepada Allah. Itu yang paling penting di akhir Ramadan. Jadi setelah tarawih jangan boleh pulang sebentar. Nanti kira-kira jam 11, jam 12 masuklah kembali ke masjid, tunaikan sholat sunnah. Apakah yang di masjid, setelah itu silakan berzikir, lalu berdoa kepada Allah. Oh ngantuk, saya berdiri sholat sunnah, boleh Pak. Oh ngantuk, baca Quran, boleh Pak. Tapi yang paling penting dari iktikaf adalah duduk merenung, ya sesuai dengan artinya. Iktikaf itu artinya merenung, berdiam, lalu hadirkan semua dosa, ya sampaikan semuanya. Afala ya'lamu idza dzukira ma fil qubur wa husilama disudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Tidak sadarkah mereka bahwa kelak mereka dibangkitkan dari kubur, wa husila ma fi sudur, dan dibuka segala isi dada mereka, ditunjukkan oleh Allah. Seperti ada video mulai kita lahir sampai kita meninggal, ditunjukkan ya Allah, ternyata tercatat semua ya Allah. Padahal perbuatan kita harus sembunyikan, tidak ada orang satu pun yang tahu. Ternyata kau lihat semuanya Allah. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Di hari itu Tuhanmu maha mengetahui, maha adil, tidak ada satu pun yang terlewatkan. Malu kita kepada Allah. Makanya di 10 malam terakhir hadir ke masjid, mohon ampun kepada Allah. Nah, ibu-ibu jangan lupa siapkan sahur bersama. Betul Bu? Di tempat kami Bu, mohon maaf, sahur itu Bu 10 malam terakhir itu menunya sama dengan buka Pak. Karena yang masak ini sudah capek Pak. Jadi rawon tinggal ditambahin saja Pak. Jadi rata-rata tuh menunya ya sama dengan berbuka Pak. Kalau tambahin rawon, ya semboyannya rawon itu semakin dingin semakin biar ibu, biar bapak-bapak silakan. Masih 100 orang Pak. Kami nyiapkan 100 porsi. Kalau jadikan sahur bersamanya lebih dari 100, itu berarti sudah hebat. Maka Bapak Ibu tunaikan bulan suci Ramadan, ya bergembiralah orang yang usianya sampai di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan betul-betul ingin dipamrihkan kepada Allah, lepas dari perasaan apapun, betul-betul hanya untuk Allah, maka jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya telah lalu. Pak, ini saya ikut dan Pak sosial. Berapa? Dosanya diampuni Allah. Jangan pindah Pak. Dosanya diampuni. Pahala sudah menumpuk membunuh, tapi dosa diampuni Allah. Gembira apa buatan? Gembira bagi semuanya, rindu seperti itu hadirin sekalian. Ramadan itu Allah tempatkan di bulan yang ke-9. Betul nggih? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan yang ke-9. Apa maknanya hadirin sekalian? Sama seperti kehamilan seorang ibu. Begitu selesai usia kehamilan yang ke-9, lahirlah bayi suci yang tidak punya dosa sama sekali. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi lahir itu dalam keadaan fitrah suci. Makanya ada istilah Aidul Fitri. Hati-hati menjawabnya. Apa Aidul Fitri? Artinya Aidul Fitri itu Pak, dari terminologinya, arti bahasanya itu kembali makan. Kembali makan. Zakat fitri itu zakat makanan. Jadi Aidul Fitri itu kembali makan. Makanya di hari itu kita diharapkan berpuasa. Justru kita harus makan. Tetapi karena ada hadis yang mengatakan tadi itu man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa yang telah lalu. Maka oleh para ulama dimaknai juga dengan kembali suci, sama-sama benarnya.
Mudah-mudahan kita dihadirkan kembali sebagai hamba yang suci. Pahala sudah menggunung, pahala sudah menumpuk, tapi dosa diampuni oleh Allah SWT. Amin. Demikian hadirin sekalian, jangan lelah, jangan capek, fokus tetap ibadah kepada Allah. Insya Allah kita akan tunaikan Ramadan dengan sebagus-bagusnya, dan insya Allah jerih payah dengan semuanya. Ya, Pak, kalau mungkin rasa bukanya tidak begitu enak, maklum Pak, gak ada yang nyicipi Pak. Oke, jangan saya rasa kok lagi, nek saya rasa kudune asem. Jangan Pak, ibu-ibu itu tidak mau berkorban demi jenengan, masa batalkan puasa. Ya, maka mungkin dinikmati dengan penuh syukur. Apa kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan jeripaya jenengan selama bulan Ramadan membuahkan apa? Pertemuan yang indah di surga Allah. Semua wajah-wajah yang hadir di masjid ini, berikut keluarga yang telah mengizinkan jenengan datang ke masjid, keluarga yang telah ikut mendukung aktivitas masjid ini, semuanya dipertemukan oleh Allah di surga Allah. Amin. Demikian hadirin sekalian. Mungkin ada pertanyaan Pak. Ini mumpung nggak ada sarapan Pak, tidak apa-apa Pak. Tidak ada pertanyaan? Cukup? Baik, kita akhir dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, nanti kalau sampai pada hari yang berbahagia, saya mengucapkan kepada jenengan semuanya selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf zahir dan batin. Terima kasih. Minal aidin wal faidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.